Halo sahabat Siloam, perkenalkan saya dengan Dr. Nisita Widyastari. Nah, pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh salah satu dokter spesialis radiasi onkologi. Nah, jadi saya nggak sendiri nih ya, nanti kita akan membahas seputar radioterapi bersama Dr. Aris Setiawan. Nah, kalau langsung saja kita perkenalkan ya tamu kita pada sore hari ini. Selamat sore, Dokter Ari. Sore, halo sahabat Siloam. Saya Dr. Aris Setiawan, spesialis onkologi radiasi. Ya. Oke, dokter bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Sehat, Dok? Baik, alhamdulillah. Oke, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih, Dokter Ari? Kesibukannya ya pasien Ya, ya. Dok? Maksudnya kerja di rumah sakit ya, berarti Iya. kesibukannya pasien. Yang lain-lain ya kalau ada sempat olahraga dikit. Oke. Siap-siap. Nah, kemudian nih, Dok, mungkin sahabat Siloam di sini masih ada yang belum tahu ya terkait dokter nih selaku spesialis onkologi radiasi. Sebenarnya dokter spesialis onkologi radiasi itu apa sih, Dok, yang dikerjakan sehari-hari? Fokusnya apa? Oke. Gitu, mungkin supaya sahabat Siloam di sini terinformasi. Ya, spesialis onkologi radiasi artinya bidang saya adalah bidang onkologi radiasi. Kita ngomongin treatment aja ya supaya nyambung ya. Jadi kalau pada cancer, pada kanker itu treatment itu kan ada yang jadi gini, ada 3 kelompok utama pengobatan. Operasi, kemoterapi, radioterapi. Nah, bidang saya itu yang memberikan treatment radioterapi. Jadi dan dari 3 kelompok ini maka dalam memberi pengobatan kepada pasien kanker itu bisa berdiri masing-masing, atau kombinasi 2 dari 3 atau bahkan 3-tiganya. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan pasien harus menjalani yang bagaimana gitu. Nah, kalau radioterapi itu bidang saya, mengobati kanker dengan melakukan radiasi pada pasiennya. Nah, jadi radiasi itu apa? Sebenarnya radiasi itu kan ada di kehidupan sehari-hari. Ya, ini pelajaran fisika ya gitu. Jadi radiasi itu adalah penghantaran suatu energi melalui media tertentu gitu-gitu. Nah, dalam medis radiasi yang digunakan adalah, jadi radiasi itu ada radiasi pengion, ada radiasi non pengion. Yang digunakan adalah radiasi pengion. Baik sebagai diagnostik pada radiologi atau sebagai terapi pada kami, pada tata laksana radioterapi. Jadi itu sih penjelasannya, bahwa apa yang saya lakukan adalah memberikan terapi radiasi pada pasien kanker menjadi bagian dari tata laksana multidisiplin pada pasien kanker selain operasi dan kemoterapi. Oke, baik. Kemudian nih, Dok, tadi kan fokusnya lebih di radioterapi ya, Dok ya. Sebenarnya cara kerjanya itu, Dok, bagaimana ya spesifiknya? Oh gitu. Jadi kan di radiasi nih, apa yang terjadi gitu ya. Betul, jadi Dok. kalau operasi kan sebenarnya mungkin sahabat Siloam atau semua dokter juga udah tahu ya. Jadi ada sesuatu benda besar yang ada di tubuh, dilakukan pembedahan, diangkat secara utuh, secara kasat mata gitu ya. Kalau kemo biasanya udah tahu dengan lebih kenal juga bahwa pemberian obat-obatan gitu. Jadi baik secara infus atau diminum gitu, tapi intinya ada obat tertentu khusus kanker. Nah, kalau radiasi tadi kan menghantarkan energi ke tubuh pasien. Cara kerjanya adalah dia energi radiasi yang dihantarkan ke tubuh pasien itu sampai ke tubuhnya akan mencoba merusak sel kansernya itu secara satu persatu. Jadi makanya pemberian radioterapi itu ada beberapa kali. Tujuannya itu membunuh bertahap, tapi sel per sel. Jadi kalau cara kerjanya mirip sama kemo sebenarnya. Kalau operasi tadi ambil secara utuh, kalau kemo kan diberikan, jadi dimasukkan ke dalam tubuh, sasarannya sel yang membelah cepat. Kalau di radiasi, sel juga, jadi cara kerjanya sama, tapi radioterapi itu mirip seperti operasi dalam hal
volume target yang dituju. Oke. Ya, operasi ada bendanya diambil. Di area itu aja berarti kan? Iya. Kalau radiasi juga ada benda yang ada di area tubuh tertentu, ya itu aja targetnya. Oke. Kalau kemo, karena obatnya masuk ke seluruh tubuh, berarti selain bekerja ke target, juga mungkin bekerja ke sel lain, makanya efek sampingnya pun agak berbeda. Gitu. Jadi kalau tiga terapi utama tadi kita kelompokkan, maka secara volume atau secara lokasi yang dituju operasi dan radioterapi sama. Tapi kalau cara kerja membunuh sel kankernya yang sama itu kemo dengan radioterapi. Oke. Gitu. Siap. Tadi sangat informatif sekali tuh ya. Berarti kita udah belajar ada 3 terapi kanker ya nih dok? Yang utama. 3 kelompok utama. Radioterapi, kemoterapi, dan operasi itu sendiri, tindakan bedah ya. Nah mungkin dok, kalau tindakan bedah atau operasi ini kan mungkin sahabat Siloam udah agak lebih terbayang ya, karena ada sayatan, mungkin dia ada nyeri pasca operasi atau tindakan bedahnya. Kalau radioterapi sendiri dok, nah ada nyerikah yang mungkin dirasakan saat berlangsung? Kan tadi lokasinya area tertentu. Oke. Berarti efek samping yang ada, kita ngomong efek treatment ya. Efek treatment. Ketika ada manfaat, mungkin pasti ada resiko. Itu dalam medis tuh begitu. Yang penting rasio antara manfaat dan resikonya itu harus jauh. Secara umum kan begitu. Betul. Jadi kalau memberikan terapi medis tuh harus ada pertimbangan. Nah kalau manfaatnya untuk membunuh sel kanker, berarti kita akan bicara resiko juga nih. Yes. Nah resiko kita membahasakannya sebagai efek samping. Kalau operasi tadi berarti ada luka operasi. Mau nggak mau harus ada penyembuhan. Kalau ada komplikasi ya mungkin penyembuhannya terganggu, atau ada nyeri pasca operasi. Lalu kalau kemo ya akan ada juga efek samping. Radioterapi efek sampingnya lokal di area tertentu saja. Jadi misalnya kita bicara radiasi kanker nasofaring yang ada di kepala leher. Di area kepala leher berarti ada rongga mulut, ada saluran makan gitu ya. Dan yang terpenting tuh ada kulit, karena radiasi itu datang dari luar ke dalam. Betul. Nah, jadi yang terkena area-area itu, efek samping juga kita akan jelaskan terkait area itu aja. Misalnya di kepala leher, di radiasi kepala leher, maka mungkin akan ada sariawan, mungkin ada nyeri menelan, lalu kulitnya mungkin agak berubah warna. Tapi apakah kan juga ada kulitnya berubah sampai gosong, bahkan sampai lecet, itu tergantung. Tergantung jenis kankernya. Apakah kankernya memang harus kita fokuskan sampai ke kulit terluar. Kalau misalnya kankernya hanya lebih dalam dari kulit, ya mungkin efek samping kulitnya akan minimal. Tapi kalau kankernya memang ternyata itu kanker yang mengenai kulit, ya mungkin efek samping pada kulitnya akan lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya gitu. Kalau di daerah perut bawah, maka kita akan bicara karena di situ ada saluran cerna, mungkin akan ada diare. Ada saluran buang air kecil, mungkin akan nyeri buang air kecil. Tapi lagi begini, tidak ada individu yang sama. Betul. Tidak ada cancer yang sama. Betul. Artinya mungkin jenis efek samping, atau kalau kita jelaskan efek samping, ada yang general ya. Jadi ada yang kalau radiasi di daerah kepala leher yang saya sebutkan tadi, kalau di perut bawah yang saya sebutkan. Tapi setiap individu pasti akan mengalami pengalaman yang berbeda, baik dari apa yang terjadi dan berat atau ringannya. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi maksudnya nggak akan sama, kita akan jelasin kasus per kasus sih. Berarti respon dari yang dirasakan pasien terkait radioterapi ini bergantung sekali lagi kepada jenis kansernya apa, lokasinya di mana, betul dok. Lalu ya artinya nanti pada akhirnya akan ada variasi tiap individu ya. Betul. Oke, baik dok. Nah kira-kira nih dok, kalau dari radioterapi ini sendiri itu ada berapa macam jenis ya dok? Apakah ada berbagai macam tipe radioterapi? Dalam tindakan radioterapi. Jadi kalau
Kalau operasi mungkin ada jenis operasinya gitu ya. Iya. Kalau kemo ada jenis obatnya. Betul. Kalau di radioterapi, ya sebenarnya secara umum pemberian radiasi. Ya. Nah, kelompoknya itu akan ada dua. Oke. Pemberian radiasi eksterna dari luar ke dalam, atau pemberian radiasi interna. Mungkin lebih mudah kita jelasin itu dulu aja ya, radiasi interna. Jadi ada alat yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh pasien. Oke. Lalu dari situ baru radiasinya dipancarkan ke arah luar dari targetnya. Oke. Jadi ada dua, radiasi eksternal, radiasi internal. Kalau di radiasi internal itu kita kenal sebagai, biasanya penggunaan istilahnya brachytherapy. Kalau radiasi eksternal ya orang akan sebut itu sebagai radiasi eksternal atau radiasi aja. Gitu. Nah, di radiasi eksternal itu nanti ada jenis tekniknya. Jadi ada teknik yang kalau dulu itu tekniknya namanya dua dimensi. Jadi misalnya nih akan meradiasi perut bawah, itu hanya arahnya dari depan dan belakang tubuh pasien gitu. Jadi ada target tertentu, tapi arah radiasinya hanya depan belakang misalnya. Kalau sekarang mungkin akan lebih advance, jadi lebih tinggi tekniknya. Ada teknik secara 3 dimensi, ada di atasnya itu lagi ada teknik IMRT namanya. Itu lebih kayak kita bisa memahat radiasi yang harusnya secara secara teknis radiasi itu lurus, tapi bisa dipahat namanya. Naik lebih tinggi lagi sekarang ada stereotactic body radiotherapy. Jadi itu apa tuh dok ya? Kompleks banget nih. Ya, jadi ini biasanya targetnya adalah organ-organ bergerak. Ada teknik tertentu dan dosis pemberiannya itu tinggi. Nah gitu. Jadi nanti kalau di radioterapi itu kita akan berikan teknik apa. Lalu dosis perkalinya berapa sampai total dosis radiasinya berapa. Dan itu sangat tergantung dari jenis kankernya, lokasinya juga, dan ya secara umum pada medis itu kita harus menimbang bagaimana kondisi pasiennya. Gitu. Ada yang mampu menerima sampai dosis maksimal, ada yang kita memang batasi hanya dosis tertentu saja gitu. Baik. Nah, kemudian kalau untuk jenis kondisi pada pasiennya nih ya dok ya, mana sih yang bisa dilakukan tadi misalkan pilihan dari tiga tadi? Iya, pilihan dari Jadi, 3 radioterapi tadi. Karena ada tiga kelompok utama pengobatan, berarti kan sahabat Siloam akan bertanya, seringkali itu milih yang mana yang efek sampingnya paling ringan. Paling ringan, gitu. Betul. Lalu kalau operasi masih banyak nih, mohon maaf, yang takut, apalagi kalau ngomongin operasi di kepala gitu ya. Lalu kalau kemo ya udah beredar luasnya bahwa kalau kemo nanti rambutnya rontok, mual muntah, drop gitu. Tapi intinya gini, dalam pengobatan kanker karena ada 3 tadi, maka kan saya sebutkan ada jenis kanker tertentu yang mungkin bisa 1 dari 3 itu dipilih. Ya. Ada yang harus menjalani 2 kombinasi dari 3. Ada yang harus 3-3-nya. Itu tuh sudah ditentukan dari dari panduan klinis ya. Maksud saya gini. Kenapa harus ada kombinasi? Karena memang ternyata dengan satu terapi tidak akan cukup menuntaskan. Ya, betul. Kenapa harus ada terapi tambahan kalau misalnya operasi sudah bisa bersih? Karena berdasarkan pengamatan atau follow up terhadap pasiennya, kalau hanya operasi saja tidak dilanjutkan pengobatan yang lain, maka angka kekambuhannya lebih tinggi. Jadi gitu. Jadi kombinasi itu sebagai 2 senjata yang bekerja saling melumpuhkan si sel kanker secara 1+1 jadi 2 gitu, atau dia membantu mengurangi kemungkinan kekambuhan. Gitu. Sekali lagi,
kalau ngomongin itu, maka kita harus bicara jenis kankernya, lokasinya, dan stadium jangan lupa. Stadium jangan lupa, ya. Betul dok. Plus kondisi pasien. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan operasi, maka walaupun secara secara ilmu medis harus menjalani operasi, tapi pasiennya nggak bisa nih karena ada mungkin kondisinya tidak fit, ya pilihan berikutnya ya yang lain. Dan yang paling sering memang pilihan radioterapi, karena radioterapi itu lebih kayak nggak butuh banyak persiapan, lebih sedikit kontraindikasinya dan lain-lain gitu. Tapi itu tidak menggantikan. Jadi kalau memang bisa terapi utamanya operasi, harus operasi dulu, baru dilanjutkan terapi yang lain, misalnya radioterapi. Tapi kalau memang nggak mampu operasi lalu harus radioterapi, kita nggak bilang ini menggantikan. Walaupun saat ini ada beberapa kasus yang sudah dikatakan operasi dan radioterapi pada jenis kanker tertentu, pada stadium tertentu, sama secara hasilnya. Ya, secara hasil misalnya kankernya jadi terkontrol dan tidak ada kekambuhan lagi. Tapi kalau dijelasin di sini kan kompleks ya. Jadi maksud saya kita tentukan setelah berkonsultasi dan kita periksa sih biasanya itu. Tapi memang jarang sih yang hanya single terapi. Biasanya dari 3 ini ya gabungan biasanya gitu. Contoh nih pada kanker serviks ya. Pada stadium awal setelah operasi, nanti dilihat hasil patologi anatominya harus misalnya tambahan radioterapi, harus jalan radioterapi. Kenapa? Karena kalau ada jenis fitur tertentu dia bisa kambuh nih kalau nggak dilanjutkan. Pada kanker payudara harusnya dioperasi. Lalu kalau sudah dioperasi tetap dilanjutkan radioterapi karena ada indikasi tertentu. Mungkin juga bahkan dilanjutkan kemoterapi. Gitu. Baik. Tapi kalau misalnya tidak dioperasi lalu di radioterapi saja pada kanker payudara, pada kondisi tertentu ya mungkin bisa mengontrol, tapi sebaik-baiknya kalau dia operasi dulu. Baik. Ya. Kemudian nih dok, kalau dari segi kasusnya, seperti tadi yang dokter sudah contohkan pada kanker serviks, kemudian kanker payudara. Nah, mungkin selama di Siloam Hospital TB Simatupang ini ya dok, kasus yang paling sering dokter dapati gitu ya, dan menerima radioterapi itu rata-rata kasus apa dok? Yang mungkin sering di kita adalah kanker payudara sih. Kanker payudara ya dok. Mungkin banyak dokter bedah onkologi yang mempercayakan terapi lanjutannya setelah operasi di kita. Jadi memang kasus yang lebih sering ada di kita adalah kanker payudara pasca operasi. Dan sejauh ini ya itu yang saya katakan, kalau di kanker payudara itu kita bicara efek samping biasanya masalah kulit aja. Jadi pasien yang menjalani itu minimal. Efek samping yang minimal. Sejauh ini sih dengan teknik dan alat yang kita punya, efek samping kulitnya juga minimal. Jadi resultnya cukup bagus, hasilnya cukup bagus dengan efek samping yang masih bisa diterima oleh pasien gitu. Ya sejauh ini pasien tidak ada yang bermasalah ya kalau kita terapi di tempat kita dengan alat yang kita punya. Berarti rata-rata kasusnya itu paling banyak pada kanker payudara pasca operasi ya dok ya? Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Ya mungkin kedepannya nanti akan. Tapi sebenarnya gini, karena memang juga cancer itu kan ada area tertentu atau di negara tertentu mana yang paling banyak. Nah kebetulan memang di Indonesia kanker payudara mungkin salah satu yang cukup banyak gitu. Dan mungkin juga di sekitar Siloam TB Simatupang banyak yang mempercayakan, atau dokter bedah onkologi yang mempercayakan terapi lanjutan pasien-pasiennya di kita gitu. Jadi mungkin di rumah sakit lain akan beda lagi ya dok ya, tren kasusnya ya. Iya. Oke, baik. Kemudian nih dok, kira-kira kalau pasien yang menjalani radioterapi itu apa sih yang harus mereka persiapkan? Misalkan contoh kalau untuk operasi nih, pasien kan mungkin ada beberapa yang sudah pernah mengalami harus puasa sekian jam gitu ya dok ya. Nah kalau untuk radioterapi sendiri ini bagaimana dok persiapannya? Radioterapi
Kalau secara sederhana ya, secara praktis sebenarnya nggak butuh persiapan khusus. Itu yang saya katakan tadi, bahkan pada kondisi pasien dalam kondisi yang tidak fit operasi, maka pilihannya yang lain kan. Salah satunya ada radioterapi. Jadi lebih nggak banyak hal khusus yang harus disiapkan. Dan selama menjalani radioterapi juga sebenarnya nggak banyak hal yang harus dijaga. Nggak boleh. Jadi nggak ngomong pantangan tuh nggak. Sebenarnya kalau saya sih prinsipnya mungkin akan berbeda, tiap dokter punya pendapat. Kalau saya bahkan selama radioterapi pasien tidak ada pantangan untuk makan, kecuali dia punya penyakit metabolik ya. Karena yang penting dia fit nih jalanin radioterapi. Betul. Lalu ya ini juga berbeda, tiap dokter mungkin ada pendapat masing-masing, tapi kalau di kami, terutama saya, pasien itu boleh untuk beraktivitas biasa sih sebenarnya selama dia mampu. Boleh mandi, yang mungkin juga ada beberapa yang mengatakan tidak boleh kena air, tapi kalau di kami boleh mandi. Yang mungkin harus dijaga adalah waktu mandi dia tidak menggosok kulitnya dengan kuat, karena di situ mungkin ada penanda area radiasinya. Dan juga mungkin takutnya jadi lecet ya. Itu aja sih. Baik. Jadi sebenarnya untuk persiapannya sendiri tidak ada yang spesial. Tidak spesial, tidak khusus ya dok ya. Baik. Kemudian nih dok, mungkin ya kepada sahabat Siloam sekalian nih di rumah, ada nggak yang ingin dokter sampaikan terkait apa aja sih kekhawatiran sahabat Siloam nih, kapan harus berkonsultasi mungkin untuk ke sahabat Siloam yang ingin menanyakan atau punya kekhawatiran mungkin terkait kondisi mereka, kanker atau tentang pengobatan. Betul, dan mungkin kapan ya saya harus memulai radioterapi atau kapan nih saya harus mulai berkonsultasi ke dokter Ari. Jadi prinsipnya sebenarnya ini nasihat umum dari seorang onkolog. Onkolog itu kan macam-macam. Betul. Ada dokter bedah onkologi, ada gineko-onkologi yang mungkin nanti juga akan kasih ngobrol juga ya. Betul. Ada dokter bidang-bidang lain deh, onkologi. Onkologi itu intinya spesialisasi di bidang kanker. Pada prinsipnya pengobatan pada kanker itu kalau infeksi atau jenis penyakit yang lain biasanya kita dengar istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Kanker sebenarnya kita nggak pernah tahu cara cegahnya, karena sebenarnya kita juga nggak tahu sebab akibatnya. Yang ada faktor risiko. Jadi mungkin nasihat umumnya adalah lebih dini lebih baik. Artinya kalau lebih dini, peluang untuk dia survive, peluang untuk dia berhasil pengobatannya sampai tuntas akan lebih besar. Gitu. Dan karena lebih dini lebih baik, berarti kalau ada gejala benjolan kah, atau ada misal pada wanita ada perdarahan yang abnormal kah, ya periksa ke dokter dulu. Nanti dari situ akan diarahkan nih, biasanya kalau memang mengarah ke suatu keganasan, ke onkolog. Ke onkolog dulu ya dok. Salah satunya mungkin ke kami, ke saya, ke radioterapi. Dan kapan akan memulai pengobatan? Ya sekali lagi setelah dinilai, didiagnosis, maka akan dijelaskan nih 3 pilihan tadi. 3 pilihan tadi ya dok ya. Jadi nggak fokus ngomongin kapan harus radioterapi. Intinya terdiagnosa, ya udah jangan tunda pengobatannya gitu. Karena semakin ini semakin baik. Karena nanti untuk persentase pemulihannya pun juga lebih besar ya dok ya. Baik. Terima kasih banyak kalau Dokter Ari. Saya di sini sudah banyak diberikan informasi-informasi terkini nih soal radioterapi, dan pastinya sahabat Siloam juga ya. Banyak banget kita hari ini belajar tentang radioterapi atau bahkan terapi dari kanker secara umum ya, tidak hanya radioterapi ya dok, tapi kemoterapi juga, pembedahan juga. Apa sih perbedaan antara ketiga terapi tersebut gitu ya, persiapan apa yang harus dilakukan gitu ya, dan kondisi-kondisi apa sih yang harus diperhatikan, kapan kita harus memeriksakan ke dokter onkolog ya, terutama ya dok ya.
Siap, terima kasih banyak loh Dokter Ya, Ari sama-sama. waktunya Ya. di sore hari ini. Oke. Oke, mungkin saya Dokter Nisita Widiastari turut undur diri. Terima kasih banyak kepada Dokter Ari untuk waktunya. Mungkin nanti kita ketemu lagi di episode podcast Siloam berikutnya. Oke, bye-bye.